عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwani al-kiram, a'azzani Allah wa iyyakum. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang hanya dengan nikmatnya amalan-amalan saleh menjadi sempurna. Semoga salawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabatnya, serta siapapun yang mau mengikuti sunnahnya sampai datangnya hari kiamat kelak. Pada pertemuan kali ini kita masih akan melanjutkan apa yang biasa kita bahas, yaitu kitab Al-Mulakhasul Fiqhi karya Syekh Al-Allamah Al-Mufti Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih pada Kitabus Shalah mengenai bab al-adhan wal iqamah. Qala hafizahullah, wal adhan wal iqamah fardhu kifayatin. Adzan dan iqamat itu adalah fardhu kifayah. Wa fardhul kifayah, dan fardhul kifayah yaitu ma yalzamu jami'al muslimin iqamatuh. Fardhul kifayah yaitu sesuatu yang harus seluruh kaum muslimin menegakkannya. Fa idza qama bihi man yakfi saqatal itsmu 'anil baqi. Apabila telah menegakkannya orang yang mencukupkan, maka gugurlah dosanya dari selebihnya. Artinya bahwa fardhu al-kifayah memang wajib bagi seluruh kaum muslimin, tapi kalau sudah ada yang melaksanakannya, maka dosanya gugur dari yang lain, kewajibannya gugur dari yang lain. Bedanya dengan fardhul ain, fardhul ain tidak bisa dicukupkan oleh sebagian muslimin. Fardhul ain yaitu kewajiban yang harus masing-masing kaum muslimin melaksanakannya. Tidak bisa diwakili oleh yang lain. Wa huma min sya'airil islamil zahirah. Adzan dan iqamah itu termasuk dari syiar-syiar Islam yang tampak. Wa huma masyru'ani fi haqqir rijal hadaran wa safara. Maka adzan dan al-iqamah tidak bisa disembunyikan. Memang harus pakai speaker luar untuk menunjukkan bahwa ini adalah syiar Islam yang
dipegang teguh oleh kaum muslimin, bahwa di negeri mereka ditegakkan sholat secara berjamaah di masjid. Maka diperdengarkanlah azan dan iqamah. Wa huma masyru'ani fi haqqir rijal. Dan keduanya disyariatkan pada kaum pria. Hadaran wa safara, baik dalam keadaan berada di tempat domisilinya maupun dalam keadaan perjalanan jauh. Maka sholat itu didahului dengan azan dan iqamah, khususnya bagi kaum pria. Hadaran, yaitu di tempat mukimnya, wasafaran, maupun dalam perjalanan jauh. Lis-salawatil khams, untuk sholat yang 5 waktu saja. Selain yang 5 waktu, maka tanpa azan dan tanpa iqamah. Kalau ada yang azan dan iqamah untuk selain sholat yang 5 waktu, boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Misalnya untuk sholat duha, dia azan dan iqamah. Nggak boleh. Itu bid'ah namanya. Mengada-ada dalam agama. Dan amalannya tertolak karena tidak disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan dan iqamah ini memang khusus untuk sholat wajib yang 5 waktu saja. Makanya untuk sholat Id, baik itu Idul Fitr ataupun Idul Adha, tidak ada azan dan tidak ada iqamah karena memang tidak disyariatkan. Ya. Kalau ada yang melakukannya, maka perbuatannya ini tertolak di dalam Islam. Ya, diistilahkan sebagai bid'ah. Ya kan baik Ustaz, menurut kamu baik, tapi belum tentu menurut Allah dan Rasulnya. Kalau memang baik, pasti disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau tidak disyariatkan, berarti tidak baik. Itu saja patokannya. Ya. Bagi orang yang suka berbuat bid'ah dan mengatakan itu baik. Kalau memang baik, pasti disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Baik. Kemudian, yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma, penduduk sebuah negeri diperangi bila mereka meninggalkan keduanya. Jadi sebuah negeri kalau tidak dikumandangkan padanya azan secara terang-terangan, demikian pula dengan iqamah, maka negeri itu boleh diperangi oleh pemerintah kaum muslimin. Biasanya bahwa negeri yang tidak disuarakan padanya azan dan iqamah adalah negeri kufur. Li'annahuma min sya'airil islamil zahirah, karena azan dan iqamah itu termasuk dari syiar-syiar Islam yang tampak. Fala yajuz ta'tiluhuma, maka tidak boleh untuk membatalkan keduanya. Nah, negeri Islam tidak boleh tanpa azan dan tanpa iqamah. Kalau ada negeri yang mengaku sebagai domisili kaum muslimin, tapi tidak dikumandangkan padanya azan dan iqamah, harus ditindak tegas oleh pemerintah kaum muslimin. Ditindak tegas dengan dipaksa dan diperangi supaya mereka mau menyuarakan azan dan iqamah. Nah,
Kemudian kata beliau, wasifatul mu'tabarah fil mu'adzin, dan sifat-sifat yang dianggap pada seorang muadzin. Artinya seorang muadzin itu harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Ayyakuna sayyita, bahwa seorang muadzin itu harus suaranya yang kuat, lantang. Kalau suaranya pelan, suaranya enggak kedengaran, maka jangan azan. Karena fungsi dari azan itu apa? Untuk memperdengarkan bahwa telah masuk waktu sholat, agar kaum muslimin bersiap-siap datang ke masjid melaksanakan sholat jamaah, dan para wanita melaksanakan sholatnya di rumahnya. Maka kalau fungsinya untuk memperdengarkan masuknya waktu kepada kaum muslimin, yaitu masuknya waktu sholat, kriteria seorang muadzin adalah harus yang bersuara lantang, khususnya di masa lampau. Ya alhamdulillah sekarang ini sudah terbantu dengan adanya mikrofon. Mikrofonnya yang harus dibuat lantang. Semakin bisa kedengaran jauh, semakin bagus. Ya. Oleh karena itu masjid kalau punya modal, beli speakernya jangan yang bosok. Ya, speakernya yang bagus sekalian. Kalau bisa yang nomor 1, yang suaranya itu menggelegar, supaya orang-orang yang berada di sekitar masjid itu bisa datang ke masjid ketika masuknya waktu. Itu aja, kenyataannya kan enggak. Suara azannya di masjid itu menggelegar, yang ngorok di sebelah masjid tetap aja ngorok di rumahnya, enggak datang ke masjid. Apalagi suaranya sayup-sayup, putus-putus, enggak jelas, kresek-kresek. Ya. Ya, kalau dulu dipersyaratkan atau dianjurkan bahwa seorang muadzin itu adalah yang suaranya lantang, sekarang ini speakernya yang harus lantang. Ya. Li'annahu ablaghu fil i'lam, karena suara yang lantang itu lebih mencapai jauh di dalam pengumuman. Ya. Kalau dulu ada menara, orang naik ke atas menara, kemudian azan di tempat yang tinggi supaya suaranya sampai jauh. Ya. Ya, kalau sekarang dengan adanya speaker, maka diharapkan lebih jauh daripada suara manusia biasa. Apa merek yang paling bagus? Toa ada paling bagus itu? Enggak lah. Antum taunya Toa. Banyak merek lain yang lebih bagus. Enggak usah pelit, khususnya masjid untuk membeli speaker yang bagus. Nah, karena ini kebutuhan yang pokok bagi sebuah masjid, supaya suara adzannya terdengar lantang dan jauh. Baik. Kemudian aminan, orangnya harus amin, terpercaya. Maksudnya apa terpercaya? Bahwa dia orang yang menjaga secara tepat masuknya waktu. Kalau memang dia seorang yang muadzin, dia harus memegang kuat amanah ini. Jangan sampai muadzinnya yang malah keteledoran. Waktu udah masuk jauh, dianya masih belum azan, berarti dia nggak amanah.
seorang muadzin yang amin, yang amanah, dia akan bersiap-siap untuk mengumandangkan azan bahkan sebelum masuknya waktu azan. Supaya begitu masuk waktu untuk azan, waktu untuk salat, dia segera mengumandangkan azan. Nah, li'annahu mu'tamanun, karena dia seorang yang dipercaya. Yu'tabaru adhanuhu fi dukhuli waqti sholati was-siyam wal-iftar. Dianggap azannya dalam masuknya waktu sholat, puasa maupun berbuka. Ya, ini penting sekali. Ini terkait dengan ibadah orang banyak, ibadahnya kaum muslimin. Ya. Jangan sampai karena muadzinnya nggak amanah, kaum muslimin tidak melaksanakan sholat di awal waktu, terutama yang jamaahnya di masjid. Ya. Karena jamaah di masjid itu dilakukan di awal waktu. Ini sejak masanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang itu dilakukan di awal waktu. Ya. Karena itulah waktu sholat yang paling utama. Kecuali bila sholat tersebut adalah sholat isya. Ya. Sebenarnya sholat isya waktu yang paling utama adalah di pertengahan malam yang pertama. Ya. Tapi di kita kebiasaan itu nggak ada. Dan di banyak negeri kaum muslimin, bahkan termasuk sekarang ini di Saudi Arabia, jarang ada masjid yang sholat isya-nya secara berjamaah diakhirkan ke pertengahan malam yang pertama. Nah, baik. Namun yang namanya azan memang harus di awal waktu, termasuk isya. Walaupun sholatnya ditunda sampai pertengahan malam yang pertama, azannya tetap di awal waktu. Karena fungsi azan itu untuk apa? Untuk mengumandangkan bahwa waktu sholat sudah masuk. Makanya di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat itu sampai terkantuk-kantuk menunggu keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah azan untuk melaksanakan sholat isya. Ya. Mereka sudah ngumpul di masjid setelah azan. Ya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak keluar-keluar, mereka sampai terkantuk-kantuk. Sampai ada yang menyebutkan naman nisa wasibyan, para wanita dan anak-anak sudah tidur. Tapi Nabi belum keluar. Karena Nabi ingin menunjukkan bahwa waktu isya yang paling utama itu adalah pertengahan malam yang pertama. Nah, ya di kita mungkin jam 9:30 gitu. Karena kalau malamnya ada berapa jam malam itu? Misalnya katakan maghrib jam 6. Ya, subuh katakan jam 5 atau setengah 5. Berarti berapa itu? Ada 9, 10 setengah. Ya, sekitar 10 setengah. 10 setengah dibagi 2, 5/4. 5/4 berarti kalau jam 6, ya jam 11, hampir 11:15. 11:15. Ya, kan malam banget ya. Tapi itulah waktu isya yang paling utama. Isya itu waktunya yang paling utama diakhirkan, bukan di awal. Itulah bedanya isya dengan sholat-sholat yang lain.
Ala kulli hal, kita kembali kepada masalah adzan, bahwa adzan itu dikumandangkan di awal waktu. Maka seorang muadzin harus amanah, ya, mengumandangkan adzan ketika awal waktu untuk menunjukkan masuknya waktu sholat. Nah, khususnya bagi sholat subuh tidak hanya menunjukkan masuknya waktu sholat, tapi menunjukkan juga sudah saatnya untuk berpuasa. Jadi waktunya memang harus tepat. Kalau di azan maghrib bukan hanya sekedar untuk menunjukkan masuknya waktu sholat, tapi juga untuk menunjukkan bahwa sudah datang waktu berbuka. Jadi kriteria yang pertama, sayyita. Dia harus suaranya lantang. Yang kedua, amina, yaitu terpercaya. Yang ketiga, wa yakunu aliman bil waqt. Hendaklah dia orang yang mengenal waktu, yang tahu waktu. Maksudnya bagaimana? Orang yang tahu waktu masuknya sholat. Ya. Kalau dulu berarti dia harus tahu tentang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang waktu-waktu sholat. Ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya, paling tidak sekarang ini sudah mulai terbantu, sudah banyak terbantu dengan adanya jadwal waktu. Oleh karena itu, setiap masjid berusaha untuk mencari jadwal waktu yang paling tepat. Ya. Maka akan lebih baik lagi seorang muadzin itu memang harus belajar tentang waktu-waktu masuknya sholat. Kapan masuknya waktu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sehingga kalau seandainya di jadwal itu enggak tepat, maka dia kembali kepada pengetahuannya yang dia pelajari di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kriteria yang terakhir ini agak sulit didapatkan pada muadzin hari ini. Rata-rata pedomannya adalah jadwal. Nah, kadang sebagian jadwal itu memang ada yang kecepatan. Oleh sebab itu, dia paling tidak harus tahu. Terutama yang bisa diukur itu misalnya waktu zuhur. Ya. Waktu asar. Itu kan ada patokannya di dalam sunnah dengan matahari. Ya. Kalau waktu subuh memang agak bias di kita karena banyaknya lampu dan penerangan. Kecuali di atas puncak gunung, di atas puncak bukit, atau di tepi pantai, nah mungkin bisa menggunakan dengan melihat langit fajar. Tapi kalau di tengah kota seperti kita ini agak sulit, memang agak bias dengan adanya lampu. Ala kulli hal, kriteria yang ketiga adalah alim bil waqt. Dia mengetahui tentang masuknya waktu. Ya. Hukum asalnya adalah dengan apa yang diajarkan di dalam sunnah, bukan dengan penjadwalan. Boleh nggak menggunakan penjadwalan itu? Ya boleh. Ya karena digunakan untuk mempermudah, khususnya bagi muadzin-muadzin yang tidak bisa melihat secara kasat mata karena tidak tahu ilmunya. Kata beliau, liyu'adzina fi awwalihi, agar dia bisa adzan di awal waktunya. Nah, akhwanil kiram, azzani Allah wa iyyakum.
Adzan dan muadzin itu memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Dan ini dibahas oleh para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Kita kembali kepada masalah adzan. Di sana ada syurutul adzan, syurutul adzan, syarat-syarat adzan. Syarat yang pertama dari adzan adalah dukhul waktu shalah, masuknya waktu sholat. Maka seorang muadzin tidak boleh adzan kalau waktunya belum masuk. Itulah pentingnya kenapa tadi seorang muadzin kriterianya harus mengetahui masuk waktu sholat. Nah, dalilnya di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tentang bagaimana sejarah adzan disyariatkan memang untuk agar diketahui masuknya waktu sholat. Ya, nanti akan kita baca hadisnya. Bagaimana dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu bagaimana cara untuk memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Ada yang mengusulkan untuk meniupkan trompet seperti orang-orang Yahudi. Ada yang mengusulkan untuk membunyikan lonceng seperti orang-orang Nasrani. Sampai kemudian sebagian sahabat diberi mimpi dengan mengumandangkan adzan yang kemudian diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam sunnah memang sejarah adzan itu untuk apa? Memberitahu masuknya waktu sholat. Berarti kalau belum masuk waktu sholat tidak boleh dikumandangkan adzan. Dan ini hal yang disepakati oleh para ulama bahwa syarat sahnya adzan bila waktu sholat telah masuk. Ya, ini tidak ada perbedaan di kalangan para ulama kecuali sholat subuh. Ya. Sholat subuh boleh dikumandangkan adzan sebelum masuk waktunya. Makanya untuk subuh ada dua adzan, adzan pertama dan adzan kedua. Adzan pertama itu untuk membangunkan orang yang ingin puasa segera sahur dan juga membangunkan kaum muslimin untuk bersiap-siap melaksanakan sholat subuh. Sedangkan adzan yang kedua itu dikumandangkan untuk memberitahu bahwa waktu sholat subuh sudah masuk. Nah, jadi ini disepakati oleh para ulama. Kemudian untuk sholat subuh disyariatkan adzan yang pertama. Ya. Dan tidak boleh mencukupkan hanya dengan adzan yang pertama. Memang disyariatkan boleh dua adzan. Ada adzan yang pertama, ada adzan yang kedua. Tapi tidak dibolehkan hanya mencukupkan diri dengan adzan yang pertama. Ya. Karena adzan yang pertama itu tidak berfungsi untuk pengumuman masuknya waktu, tapi untuk apa? Bersiap-siap bagi yang ingin puasa agar segera sahur dan yang sholat subuh agar bersiap-siap untuk sholat subuh. Nah,
Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah di dalam fatwanya. Beliau rahimahullahu ta'ala pernah ditanya tentang azan salat subuh sebelum masuknya waktu. Maka beliau mengatakan la haraja fi dzalik idza kana hunaka muadzin yuadzin ba'da tulu'il fajr. Tidak mengapa azan untuk salat subuh sebelum masuknya waktu kalau nanti ada muadzin yang juga azan setelah terbitnya fajar. Atau kanal muadzin alladhi yu'adzinu qabla tulu'il fajri yu'idul adzan ba'da tulu'il fajr. Atau kata beliau, muadzin yang sama juga adzan setelah terbitnya fajar sebagaimana dia adzan sebelum terbitnya fajar. Ya. Hatta la yashtabihul amru 'alan nas, sehingga masalah ini tidak tersamarkan atas manusia. Jadi nggak boleh kalau adzannya sebelum fajar, nggak boleh hanya sekali. Harus adzannya 2 kali. Tapi kalau adzannya hanya sekali, maka adzanlah di waktu terbitnya fajar ketika masuknya waktu sholat. Nah, dalil yang membolehkan azan 2 kali untuk fajar, untuk sholat subuh, adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nabi mengatakan, inna Bilalan yu'adzinu bilailin. Sungguhnya Bilal mengumandangkan azan masih di waktu malam. Fakulu washrabu, maka makan dan minumlah kalian, hatta yu'adzina ibnu ummi maktum, hingga ibnu ummi maktum yang mengumandangkan azan. Berarti azannya berapa kali? 2 kali. Ya. Boleh dengan orang yang sama, boleh dengan orang yang berbeda. Kalau di masa Nabi orangnya berbeda. Bilal itu azan yang pertama untuk membangunkan orang yang ingin sahur dan orang yang harus bersiap untuk sholat subuh. Masih boleh makan dan minum. Maka kata Nabi, fakulu washrabu, makan dan minumlah karena masih malam. Sampai datangnya azan Ummi Maktum, ibnu Ummi Maktum. Karena Abdullah bin Ummi Maktum azan ketika sudah masuk waktu subuh setelah terbitnya fajar. Nah, hadis yang lain, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yamna'anna ahadakum aw ahadan minkum adzanu Bilalin min sahuri. Janganlah adzannya Bilal mencegah salah seorang di antara kalian dari sahurnya. Fa innahu yu'adzinu bilailin, karena Bilal itu azan masih di waktu malam. Ya. Liyarji'a qa'imukum wa liyunabbiha na'imakum. Kata beliau, azannya Bilal itu masih di waktu malam agar orang yang qiyamul lail sempat pulang. Karena waktu subuh sudah dekat. Yang melaksanakan sholat malam di masjid bisa kembali pulang dulu kalau ingin sahur atau ingin bersiap-siap ya untuk sholat subuh. Nah, liyarji'a qa'imukum, agar orang yang melaksanakan sholat malam sempat kembali pulang. Waliyunabbiha na'imakum, dan agar azan Bilal itu bisa membangunkan orang yang masih tidur di antara kalian. Maka dari kedua hadis ini para ulama mengatakan
Adzan subuh kalau dikumandangkan sebelum waktu boleh, tapi syaratnya harus 2 kali. Nggak boleh hanya sekali. Kalau hanya sekali, maka lakukan ketika telah terbitnya fajar, telah datangnya waktu subuh. Nah, ini adalah fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Juga sebelumnya adalah pendapat Imam As-San'ani rahimahullah, sebagaimana di dalam Subul Salam. Nah, kata Imam As-San'ani rahimahullah, wa fil hadis syar'iyyatul adzan qabla al-fajr. Dalam hadis ini terdapat disyariatkannya adzan sebelum waktu fajar. La lima syuri'a lahu al-adzan. Bukan untuk fungsi disyariatkan adzan, yaitu bukan untuk mengandalkan masuknya waktu. Wa fa innal adzan syuri'a kama salafa lil i'lam bi dukhulil waqt. Karena adzan itu disyariatkan sebagaimana di masa lampau untuk memberitahu tentang masuknya waktu salat. Wa du'a isami'in li huduris salat. Dan untuk memanggil orang yang mendengar adzan menghadiri salat, yaitu salat jamaah. Wa hadza adzan, sementara adzan yang pertama ini sebelum fajar, alladzi qabla al-fajr, yang dikumandangkan sebelum fajar, qad akhbar sallallahu alaihi wasallam bi wajhi syar'iyyatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bentuk pensyariatannya. Kenapa? Biqaulih, melalui sabda beliau, liyuqidha na'imatum wa yarji'a qa'imukum, untuk membangunkan orang yang masih tidur di antara kalian dan memberi kesempatan orang yang qiyamul lail untuk kembali pulang. Rawahul jamaah illa Tirmidzi, diriwayatkan oleh jamaah kecuali Tirmidzi. Wal qa'im, dan orang yang qa'im dalam hadis ini kata beliau, huwa alladhi yusalli salatal lail, yaitu orang yang sedang melaksanakan salat malam. Wa ruju'uhu 'amduhu ila naumih aw qu'uduhu 'an salatih, dan kembalinya orang yang melaksanakan salat malam maksudnya adalah kembalinya dia tidur atau duduknya dia dari salatnya. Idza sami'al adzan, apabila dia mendengarkan adzan ini, falaisa lil i'lam bi dukhulil waqt, bukan untuk tujuan memberitahu tentang masuknya waktu. Wala bi hudhuris salat, dan bukan untuk menghadiri salat, yaitu salat subuh. Ini panjang keterangannya. Imam San'ani pendapatnya sama seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Nah, dan ini memang pendapat beberapa dari kalangan ahli hadis, juga sebuah riwayat dalam mazhab Hanabilah. Dan ini yang kuat insyaallah bahwa adzannya harus 2 kali sebagaimana di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya bahwa hukum asal dari adzan dilakukan di awal masuknya waktu sholat, baik itu zuhur, asar, maghrib maupun isya, kecuali sholat subuh. Boleh dikumandangkan adzan sebelum masuknya waktu, tapi wajib adzannya harus 2 kali. Setelah masuknya waktu subuh harus kembali dikumandangkan adzan, apakah oleh orang yang sama atau oleh orang yang berbeda. Nah, kemudian masalah yang berikutnya mengenai adzan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu pada sholat Jumat. Kalau tadi pada sholat subuh bahwa itu disyariatkan, bagaimana dengan adzan yang dikumandangkan sebelum masuknya waktu pada sholat Jumat? Menurut mayoritas para ulama disyariatkan adzan yang pertama untuk sholat Jumat. Bahkan sebagian ulama ada yang menunjukkan kesepakatan dalam hal itu. Dan ini karena apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Datang di dalam hadis Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kana nida'u yaumil jum'ah awwaluhu idza jalasa al-imam 'ala al-mimbar." Dahulu seruan adzan pada hari Jumat semula dilakukan apabila imam telah duduk di atas mimbar. Ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar. Ini terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pada masa Abi Bakar dan juga pada masa Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Falamma kana fi khilafati Utsman, maka tatkala pada masa kekhilafahan Utsman bin Affan, wa kahuru, dan jumlah kaum muslimin semakin banyak karena sudah terjadi pembebasan negeri-negeri Man'ar pada waktu itu. Jadi jumlah kaum muslimin semakin lama semakin banyak. Ya, tidak seperti di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di masa Abi Bakar dan juga di masa Umar. Di masa Utsman tentunya jumlah kaum muslimin jauh lebih banyak. Amar Utsman yaumul jum'ah bil adzan tsalits. Utsman memerintahkan pada hari Jumat dengan adzan yang ketiga. Maksudnya adzan itu tidak hanya dikumandangkan ketika imam sudah duduk di atas mimbar untuk khutbah, tapi juga sudah dilakukan adzan itu sebelum masuknya waktu, ya, sebelum imam duduk di atas mimbar. Nah, fa udhina bihi 'ala zawra, maka dikumandangkan adzan di zawra. Zawra ini adalah sebuah tempat yang tinggi di tengah pasar, di salah satu tempat di kota Madinah. Nah, fathabata al-amru 'ala dzalik, sehingga masalah adzan ini menjadi ketetapan dalam kondisi itu. Artinya bahwa ini terus dilakukan setelah masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka menurut kebanyakan para ulama disyariatkan adzan pertama. Tapi kalau kita melihat kepada perbuatan Utsman ini, kapan ini terjadi? Ketika jumlah kaum muslimin banyak. Satu. Yang kedua, dilakukan sebelum masuknya waktu. Yang ketiga, di mana dilakukan? Bukan di masjid. Dilakukan di mana? Di pasar tempat keramaian kaum muslimin. Karena tujuannya apa? Agar mereka bersiap-siap bahwa
ini hari Jumat, kalian harus meninggalkan perdagangan jual beli, transaksi. Kalian harus datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Maka di dalam ayat itu bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk sholat Jumat pada hari Jumat. Nah, Allah katakan fas'au ila dzikrillah. Bergegaslah kalian untuk mengingat Allah. Wa dzarul bai' dan tinggalkan jual beli. Makanya dilakukan di tengah ramai di pasar. Jadi kalau sekarang mau lakukan di pasar. Lakukan di mall, lakukan di tempat bisnis. Biar orang itu mendengarkan azan bahwa ini adalah hari Jumat, saatnya mereka bersiap-siap untuk sholat Jumat. Bukan digunakan di masjid. Ya. Jadi kalau ingin dilakukan seperti yang dilakukan oleh Utsman, ya harus tepat dong. Utsman tidak melakukannya di masjid, tapi merintahkannya di tempat-tempat ramai. Terus yang kedua, dulu nggak ada mikrofon. Ya. Dulu mengandalkan suara manusia. Ketika wilayah kaum muslimin semakin luas dan jumlah kaum muslimin semakin banyak, khawatir bahwa suara ini tidak sampai kepada mereka tentang masuknya waktu sholat untuk melaksanakan Jumat khususnya pada hari Jumat. Oleh sebab itu sebelum masuk waktu, mereka sudah diberitahu dengan dimandangkan azan di tempat ramai. Kalau sekarang ada speaker, ya, suara speaker yang digunakan oleh muadzin melalui mikrofon itu bisa mencakup jauh jangkauannya dibandingkan suara manusia biasa. Jadi kekhawatiran mereka tidak tahu kalau sudah masuk waktu ada. Sebenarnya mereka mau sholat apa enggak itu aja. Ya. Lagi pula ini kan istihadnya Utsman karena kondisi pada waktu itu. Tapi dengan perkembangan zaman, kondisi ini sudah teratasi dengan adanya speaker. Ya. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak dilakukan di masa Nabi, di masa Abu Bakar, di masa Umar radhiyallahu taala. Maka perbuatan Utsman ini sering menjadi dalil bagi ahli bid'ah untuk membenarkan bid'ahnya. Nah, buktinya Utsman melakukan apa yang tidak dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan di masa Abu Bakar, bahkan di masa Umar, tapi perbuatan Utsman ini tidak ada yang mengingkarinya dari sahabat pada waktu itu. Maka bid'ah itu tergantung tujuannya. Tujuannya baik ya baik, bid'ah hasanah. Kalau tujuannya buruk maka buruk. Gimana jawabnya? Untuk anti bid'ah apa enggak? Kalau gitu gimana jawabnya? Hah? Tapi kan tidak diajarkan Nabi. Bolehkah kalau orang ini membuat sunnah sendiri terlepas dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Apakah mereka itu adalah sumber syariat yang juga mendapatkan wahyu? Jawabannya, nah disinilah kalau kita belajar tentang usul fikih, kita akan tahu bahwa di sana ada yang disebut dengan masalihul mursalah. Masalihul mursalah ini diakui oleh para ulama. Memang dia beda-beda tipis dengan bid'ah. Ya. Pembedanya itu harus tipis. Benang merahnya itu tipis yang memisahkan. Masalihul mursalah itu bedanya dengan bid'ah. Masalihul mursalah itu adalah sesuatu yang dilakukan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang faktor pendorongnya tidak ada di masa Nabi alaihi wasallam. Ya. Contoh masalah adzan di masa Utsman. Di masa Nabi tidak ada kebutuhannya karena masyarakat kaum muslimin masih sedikit jumlahnya. Ya. Sehingga kepentingan untuk memandangkan adzan yang pertama itu tidak ada. Ya. Karena tidak ada faktor yang mendorong untuk dilakukan di masa Nabi, makanya tidak dilakukan. Karena tidak ada faktor yang mendorong untuk dilakukan. Tapi setelah masa Nabi ada faktor yang mendorong untuk dilakukan karena jumlah kaum muslimin sudah banyak di mana-mana. Ya. Kekuasaan mereka semakin luas, jumlah orangnya semakin banyak. Sementara bagaimana caranya supaya adzan itu tidak terbatas jangkauannya sehingga sampai kepada orang banyak ini? Maka dilakukanlah untuk berhati-hati. Maka Utsman berijtihad lakukan di tengah pasar sebelum masuknya waktu. Pertemuan ini tidak ada di masa Nabi. Kenapa? Karena faktornya tidak ada. Dan itulah yang diistilahkan dengan masalihul mursalah. Maksudnya bukan ke bab bid'ah. Memang dia beda-beda tipis. Yang membedakan itu saja. Ada faktor pendorong enggak di masa Nabi. Bandingkan dengan maulid. Nah, ini kan kita kemana-mana. Karena mereka menggunakan dalil seperti ini biasanya untuk menggunakan maulid dan yang semacam. Maulid itu faktor pendorongnya ada nggak di masa? Apakah sahabat-sahabat itu tidak mencintai Rasulullah SAW? Sangat mencintai dan menyayangi Nabi SAW. Lebih pada kita. Ya. Lalu kenapa nggak ada acara maulid di masa Nabi? Kenapa kok baru adanya? Karena pada faktor pendorongnya sama, yaitu rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Asal mereka melakukan maulid apa? Coba tanya apa? Memperingati kelahiran Nabi. Karena sayang dan cinta kepada Nabi. Ini ada di masa Nabi itu. Kenapa nggak dilakukan? Nah, yang seperti ini jatuhnya apa? Beda dengan adzan tadi. Ya. Itu pula yang terjadi kenapa sahabat-sahabat mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf, ya, ditulis dengan rapi sebagaimana diturunkan kepada Nabi SAW. Ya, ini kan tidak ada di masa Nabi. Buktinya dilakukan di masa Utsman bin Affan dan tidak diingkari oleh sahabat, bahkan sahabat sepakat untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Sampai sekarang ini dikenal dengan mushaf Utsmani. Nah, ahlul bid'ah memang pikirannya sesat, suka menggunakan ini sebagai dalil untuk bid'ahnya.
Padahal di situ kalau kita pelajari jauh. Ya. Karena di masa Nabi tidak ada faktor yang mengharuskan mereka mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Pertama, karena wahyu masih turun. Luas, karena wahyu masih turun. Sedangkan di masa Utsman, kenapa sahabat-sahabat sepakat dengan ijtihadnya Utsman? Pertama, karena wahyu sudah lengkap. Kan sudah beda kondisinya. Faktornya sudah beda. Yang kedua, penulisan mushaf dikumpulkan dalam satu, penulisan Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf ini, faktor pendorongnya yang paling kuat karena para penghafal Al-Quran itu sudah banyak yang gugur di medan perang. Sehingga para sahabat khawatir, Utsman khawatir, nanti kalau nggak segera dikumpulkan, Al-Quran ini bisa hilang. Karena para penghafalnya sudah banyak yang gugur di medan perang. Maka ini riwayat-riwayat harus dikumpulkan. Dikumpulkan dalam satu mushaf yang kita sepakati bersama bahwa itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi faktornya yang mendorong itu di masa Utsman ada dan itu mendesak. Sementara di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada. Jadi kan kondisinya beda. Ya. Maka kalau kita kembali kepada bid'ah, faktornya ada di masa Nabi tapi tidak dilakukan. Kenapa Anda lakukan sekarang? Kan jauh. Perbedaan dua masalah ini jauh berbeda. Ya, seperti tadi Maulid contohnya, Isra Mi'raj. Emangnya apa alasan Anda melakukan Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj itu? Ya. Faktor pendorongnya apa? Apakah faktor pendorongnya itu tidak ada di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa sih alasan mereka melakukan Isra Mi'raj misalnya? Oh, untuk memperingati tentang sejarah Isra Mi'raj. Nah, emang di masa Nabi nggak ada faktor itu? Kalau hanya sekedar untuk memperingati, ya Nabi mestinya mengadakan Isra dan Mi'raj. Karena kan faktornya untuk memperingati, ya memperingati Nabi juga mestinya melakukannya. Tapi ketika tidak dilakukan, berarti itu memang tidak disyariatkan. Barakallahu fikum. Jadi kembali kepada masalah azan yang pertama. Jadi azan yang pertama ini kalau tujuannya untuk mengingatkan manusia dan dilakukan di tempat keramaian, nggak ada masalah. Ya boleh saja kalau memang itu mengikuti ijtihadnya Utsman. Ya. Tapi yang jadi masalah kalau dilakukan di dalam masjid menjelang masuknya waktu, nah itu kan. Ya. Walaupun memang pengingkaran kita tidak seperti pengingkaran terhadap bid'ah yang nyata-nyata bid'ah. Karena adzan pertama ini memang mayoritas para ulama menganggapnya sebagai sesuatu yang disyariatkan. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian masalah yang berikutnya masih terkait dengan syarat adzan. Kalau syarat yang pertama tadi masuknya waktu, ya, masalah adzan subuh sama adzan Jumat itu tadi tambah. Kemudian syarat yang kedua adalah niat, niatul adzan. Ya. Maka adzan itu dianggap sah dari seorang muadzin dengan niat. Kenapa? Karena sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu
binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hanya saja amalan-amalan itu tergantung niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadits Umar Ibn Khattab di dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Nah, jadi syarat yang kedua adalah niat. Kemudian syarat yang ketiga, syarat azan yang ketiga, bahwa azan itu harus dilakukan dengan tertib. Apa artinya dengan tertib? Harus berurutan lafadznya sebagaimana yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh dibolak-balik. Ya. Nah, ini adalah pendapat mayoritas para ulama, ya, pendapat para ulama Al-Malikiyah, Syafi'iyah, Al-Hanabilah, bahwa adzan itu disyaratkan lafadznya harus tertib berurutan seperti di dalam sunnah. Bagaimana lafadznya yang diajarkan di dalam sunnah? Datang di dalam hadis Abi Mahdhurah radhiyallahu an di dalam Sahih Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan azan kepada Abi Mahdhurah dengan lafaz seperti ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi pertama takbir, yang berikutnya adalah dua kalimat syahadat. Dan dua kalimat syahadat ini diulangi dua kali. Ya, sebagaimana dalam hadis Abi Mahdhurah ini. Nah, kemudian hayya 'alas shalah marratain. Ya, Nabi mengucapkan hayya 'alas shalah dua kali. Hayya 'alal falah marratain. Juga diucapkan sebanyak dua kali. Nah, jadi dalam sebagian riwayat hadis Abi Mahdhurah, takbirnya itu hanya dua kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, begitu. Ya. Tapi dalam sebagian riwayatnya, dalam periwayatan Ishaq bin Rahawih, Allahu akbar, Allahu akbar, itu ada tambahan di akhir, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi ini urutan azan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi takbirnya itu di awal dua kali, di akhir dua kali. Tidak empat kali. Ini dalam azan Abi Mahdhurah. Ya. Tapi kalau dalam hadis yang lain, ya, yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan yang selainnya,
dari hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an, itu takbirnya 4 kali. Ini hadisnya juga sahih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali. Baru syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Nah, ini sama seperti pada hadis siapa? Abi Mahdzurah. Nah, untuk akhir azan takbirnya sama seperti hadis Abi Mahdzurah, Allahu akbar, Allahu akbar, 2 kali. La ilaha illallah. Nah, ini urutan-urutan yang nggak boleh dirubah-rubah. Syarat azan itu sah, urutannya harus begitu. Takbirnya di awal boleh 2 kali, boleh 4 kali. Setelah itu 2 kalimat syahadat, ya, diulang 2 kali. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan langsung asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enggak sah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, 2 kali diulang. Baru asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Urutannya harus begitu. Nggak boleh berubah dari yang ada di dalam hadis. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, baru hayya 'alal falah. Nggak boleh dibalik hayya 'alal falah dulu. Atau hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, baru diulangi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nggak boleh. Urutannya harus seperti ini. Seperti yang biasa kita dengarkan dikumandangkan azan. Ya. Nah, ini maksudnya at-tartib, yaitu harus berurutan sebagaimana yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir takbirnya hanya 2 kali, nggak boleh ditambahi 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Nggak boleh. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar. Nggak boleh. Kebalik itu. Nggak sah. Jadi syarat yang ketiga harus at-tartib. Lafadznya berurutan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Ya, seperti misalnya wudu juga kan, syaratnya wudu itu yang dibasuh harus berurutan. Ya, nggak boleh dibolak-balik. Baik. Kemudian syarat yang keempat, al-muwalat baina alfazil adzan, bahwa lafaz-lafaz azan itu harus beriringan tanpa jeda yang panjang. Ya. Kalau jedanya hanya pendek, maka itu diperbolehkan, tidak membatalkan azan. Ini dengan kesepakatan 4 mazhab. Ya. Dalam 4 mazhab, yaitu mazhab Al-Malikiyah, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Syafi'iyah, dan Al-Hanabilah, sepakat 4 mazhab ini bahwa kalau jedanya pendek tidak membatalkan azan. Ya. Dalilnya apa? Datang di dalam sebagian athar bahwa Sulaiman bin Surad radhiyallahu an, ini seorang sahabat, kana ya'muru ghulamahu bil hajah fi adzanih. Dahulu beliau pernah memerintahkan anaknya atau budaknya untuk melakukan sesuatu hajat ketika dia sedang adzan. Misalnya nih ada orang azan gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus dia teringat. Dia bilang sama anaknya di samping, kamu
kamu pulang dulu, ambilin minyak wangi api kelupaan tadi. Boleh nggak? Boleh, kalau jedanya cuma sebentar. Setelah itu dia lanjutkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau cuma sebentar nggak ada masalah. Menurut kesepakatan 4 mazhab, tidak membatalkan adzannya kalau jedanya hanya sebentar. Ya. Makanya di dalam asar ini perbuatan sebagian sahabat yaitu Sulaiman bin Surat melakukan hal tersebut. Beliau memerintahkan anaknya memenuhi sebuah hajat ketika sedang adzan. Ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf dan sanadnya sahih. Kemudian dalil yang kedua atau alasan yang kedua kenapa diperbolehkan, karena seorang khatib boleh berbicara di dalam khutbahnya selain dari isi khutbahnya dan itu tidak membatalkan khutbahnya, maka demikian pula dengan seorang muadzin, dia boleh berbicara dengan sesuatu yang lain ya kalau jedanya hanya sebentar. Nah, ya kalau cuma sebentar nggak ada masalah. Misalnya dia mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia teringat sesuatu, lantas dia keluar sebentar, buru-buru keluar ngambil terus masuk lagi, lalu melanjutkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh nggak? Apapun hajatnya, kalau cuma jedanya sebentar boleh. Ya, ya tidak panjang. Ya nggak ada ukuran yang pasti ya. Yang jelas itu tidak membuat orang menunggu lama. Misalnya Allahu Akbar, dia makan dulu. Nah, ini mana lanjutannya? Muadzin makan dulu. Dia buka dulu, selesai dia buka baru dia Allahu Akbar yang kedua. Wah, itu nggak benar. Nah, jadi sebentar itu kembali kepada apa yang dianggap sebentar-sebentar. Jadi nggak ada yang membuat orang bertanya-tanya. Ini beneran adzan atau bukan ini? Ya. Baik. Itu tidak membatalkan adzannya. Sebagaimana khatib kalau berbicara sesuatu yang dibutuhkan di tengah dia khutbah, walaupun bukan isi khutbahnya, itu tidak membatalkan khutbahnya. Makanya di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada Utsman yang masuk ke dalam masjid, Nabi sedang khutbah, ya, Nabi mengatakan kepadanya, bertanya kepadanya, apakah engkau sudah sholat? Kata Utsman, belum. Maka sholatlah 2 rakaat. Ya. Maka ini tidak membatalkan khutbah. Baik. Yang jadi masalah kalau jedanya panjang. Kalau jedanya panjang itu membatalkan adzan menurut mayoritas para ulama. Ya, madhabul jumhur, al-Hanafiyah, al-Malikiyah, al-Hanabilah, dan sebagian pendapat di kalangan asy-Syafi'iyah bahwa adzannya batal kalau jedanya panjang. Lalu apa yang harus dilakukan? Kalau dia ingin memandangkan adzan kembali, maka dia harus ulang dari awal. Ya, ini mungkin terjadi nggak? Mungkin terjadi pada sebagian kondisi kalau dharurah. Misalnya dia sedang adzan, begitu dia sampai hayya 'alas shalah, baru sekali nggak tahu sebelahnya ada kebakaran, entah kompor meledak, entah apa. Dia lanjutkan adzannya atau ini yang harus dia tangani segera? Ya dia tinggalkan adzannya daripada masjid kebakar. Ya, sehingga dia cari kain dulu, dia basahi, lalu dia tutup bekas, dia tutup kebakarannya dan sebagainya. Ini kan jedanya lama, nggak mungkin sebentar. Udah selesai karena tadi belum
rampung, apa yang dia lakukan? Ulang dari awal, jangan dilanjutin. Oh, tadi sampai mana ya? Hayya 'alas shalah, ya udah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalahnya setelah 1 jam. Hayya 'alas shalah yang kedua setelah 1 jam misalnya, nggak boleh. Jadi gimana? Ya diulangi dari awal. Nah, jadi menurut mayoritas para ulama, kalau jedanya panjang maka adzannya batal dan dia harus mengulangi dari awal. Nah, alasannya yang pertama karena kenapa dipersyaratkan harus tanpa jeda, diucapkan secara beriringan, karena ini adalah pengumuman tentang masuknya waktu sholat. Alasan yang kedua, kalau syarat beriringan pengucapannya ini tidak dilakukan, sehingga adzan itu dikumandangkan secara terputus-putus, nanti ini akan membuat samar di tengah manusia. Ini adzan atau bukan? Ya, kalau terputusnya baru sampai asyhadu alla ilaha illallah terus hilang. Nah, ini apa ini? Ini ada orang adzan atau orang lindur katanya. Ya. Maka ini akan membuat samar di tengah manusia. Maka para ulama mempersyaratkan harus beriringan. Tidak boleh ada jeda. Alasan yang ketiga, kenapa harus beriringan tanpa jeda? Karena ini zikir yang agung seperti khutbah. Maka dalam bentuk pengagungannya dia harus dilakukan secara beriringan tanpa jeda. Ini bahagian dari pengagungan terhadap adzan. Ini adalah zikir yang sangat mulia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada beberapa syarat lagi karena waktunya sudah habis, kita cukupkan dulu. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang mau bertanya? Tanya, Ustaz. Bagaimana kalau dalam kondisi mati lampu, Ustaz? Ya kalau kita azan suaranya nggak sampai lah ke masyarakat. Apakah bisa diatur untuk tetap azan? Ya, apakah adzannya dilanjutkan? Ya dilanjutkan. Ya, dilanjutkan karena kan ini di luar batas kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Sehingga kalau azan itu sudah dikumandangkan jangan diputus. Dari awal mati lampu. Ya tetap dikumandangkan, masa enggak azan dengan mati lampu? Ya tetap dikumandangkan. Ketika di awal waktu tetap dikumandangkan. Ya. Oleh karena itu adzan ini tidak boleh ditinggalkan karena ini adalah syariat tentang masuknya waktu, bukan syariat tentang hidupnya lampu. Nah, itu bedanya. Kalau ini tentang syariat hidupnya lampu, kalau mati lampunya ya udah nggak ada. Tapi kan ini tentang masuknya waktu. Jadi kalau sudah masuknya waktu dikumandangkan, ada listrik nggak ada listrik, hidup lampu nggak hidup lampu, nggak ada hubungan. Hidup lampu itu kan untuk mempermudah supaya suara bisa sampai lebih jauh. Kalau ada sarana ini, ya apa? Syariatnya tetap berlaku. Begitu. Makanya di tengah adzan, Anda pikir tadi ketika di tengah adzan mati lampu, kan suaranya nggak lagi terdengar jauh. Ya nggak apa-apa, tetap dilanjutkan. Karena terdengar sampai jauh dengan adanya listrik yang menghidupkan speaker, itu hanya fasilitas untuk membuat semakin jauh jangkauannya, bukan asal pensyariatannya. Maka adzan itu harus tetap dilanjutkan sampai selesai. Begitu, barakallahu. Nah. Yang mana nih? Silakan. Di sebagian masjid biasanya ada tuh yang waktu zuhur sama asar mereka sepi, ada suara jamaah. Nah, datanglah kita sambil ini, tapi waktunya udah lewat. Misalnya tahuan ya setengah satu. Nah itu ada kemungkinan besar tuh masjid belum azan. Apakah kita
awal Antum harus pastikan dulu, jangan menduga-duga. atau misalnya Kadang sebagian masjid itu kita pikir enggak ada yang azan, padahal sudah diadzankan tapi muadzinnya pergi, dia sholat, dia kumandangkan azan, dia pergi. Ada juga yang karena nggak ada orang, dia udah sholat terus dia pergi. nah itu apakah kita langsung koma aja sah atau kita azan lagi karena kita anggap belum azan. Ya, kalaupun kita, maka harus dipastikan kalau memang belum azan diadzankan. Kalau sudah azan ya tidak perlu diadzankan, langsung iqamah. Walaupun kalau waktunya itu misalnya Ya nggak apa-apa, karena masjid itu pada hukum asalnya harus dikumandangkan padanya azan. Kalau memang belum diadzankan, adzankan. Walaupun sudah lewat mungkin ya jamnya. Kalau nggak mungkin pakai speaker, ya udah ya paling nggak kita sholat dengan dikumandangkan azan. Ya. Oh ini memang belum diadzankan Pak, nggak ada yang azan. Tapi tempat speakernya juga dikunci. Ya udah nggak apa-apa, kita azan aja. Azan ini kan fungsinya untuk menunjukkan masuknya waktu. Bagi kita yang hanya sekedar kepentingannya untuk saat, misalnya di mall dan sebagainya, cukup lah. Kita tanpa azan pun nggak ada masalah. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa memastikan masuknya waktu. Pertama, karena kita bukan muadzin. Yang kedua, kepentingan kita bukan ingin mengumandangkan masuknya waktu sholat, tapi untuk melaksanakan sholat yang sudah pasti masuk waktunya. Gitu, barakallahu. Nah, kalau untuk kajian itu disarikan untuk dulu atau ya seorang muadzin kalau berbicara tentang syarat harus wudhu, harus dalam keadaan suci, tidak. Tapi kondisi yang paling sempurna dianjurkan untuk dia dalam keadaan suci, dalam keadaan punya wudhu. Nah, barakallahu. Terkait lafaz azan subuh yang ada namanya kayak salat subuh. Nanti kita bahas. Ini iqamah kita yang boleh. Jadi di dekat masjid itu ada bapak yang iqamah itu dia lafaz salah, jadi bukannya hayya ala sholat malah ya ala sholat. Itu bagaimana? Asal Qomat, apa azan? iqamah. Jadi yang azan tuh selalu ini apa yang pegang kunci masjid. Tapi ketika mau iqamah ada satu bapak ini beliau terus tuh yang iqamah tuh, tapi lafaznya ada yang salah tuh. Dia ala sholat, tapi ketika al-falah hayya ala falahnya benar kan? Hayya 'alas shalah. Dia Iya, ala Mas. jadi dia perempuan yang sholat. Iya. Sebetulnya nggak sah ya qomatnya kayak gitu. Kalau lafadznya salah dan merubah makna. Ya kasih tahu lah bapaknya, bapak nggak usah qomat, Pak, salah itu. Jangan diam aja. Atau ditegur, dibenerin. Pak, bukan hayya 'alas shalah, salah. Yang benar hayya 'alas shalah. Nah inilah kebiasaan kita selalu, wah nggak enak, wah nanti gimana. Itu Indonesia banget tuh. Dan itu nggak benar. Karena dalam syariat kita ada amar ma'ruf nahi mungkar. Ya paling nggak nasihati dia, kasih tahu pelan-pelan dengan cara yang baik. Nggak usah dibentak-bentak, nggak usah dimarahi, nggak usah disesat-sesatkan. Kasih tahu yang benar, Pak, lafadznya tuh hayya 'alas shalah, bukan hiya 'alas shalah. Karena kedengarannya tadi kalau saya nggak salah hiya 'alas shalah. Ya barangkali kalau dikasih tahu dia terus, oh iya dia memperbaiki diri. Kita, Masya Allah, selama ini kita hanya mendengarkan, nggak mau negur. Ya, jadi tugas antum menegur. Barakallahu fiik. Ya. Enggak mesti.
Tidak dipersyaratkan harus sama. Setelah sholat isya kan disarankan untuk sholat tidur di awal waktu dengan mengakhirkan sholat isya itu semakin malam. Nggak ada syariat harus tidur di awal waktu, di awal malam. Iya, maksudnya sholat tidur di awal malam. Bagi orang yang sudah sholat isya di awal waktu, di awal malam, ya segera aja tidur gitu aja. Mengakhirkan sholat isya. Kalau bagi yang mengakhirkannya ya jangan tidur sebelum sholat, nanti ketiduran lewat waktunya. Menanti sholat itu adalah kebaikan. Yang salah itu tetap bangun dalam keadaan dia sudah sholat. Ya bukannya dosa sih, cuma dia kurang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Khawatirnya dia sulit bangun malam. Karena tujuan Nabi tidur di awal malam itu agar bisa bangun di akhir malam. Kecuali kalau ada keperluan-keperluan. Nabi SAW bukan tidak pernah tidurnya sampai jauh di pertengahan malam. Ya, kalau ada kepentingan-kepentingan, Nabi SAW biasa bergadang dengan Abu Bakar dan Umar membicarakan kepentingan-kepentingan kaum muslimin. Gitu. Begitu, barakallahu. Apakah benar di masa sekarang ini di Saudi di azan sholat maghrib itu kembali? Kalau itu benar, ini akan menjadi dan karakter terjadi 2 tahun ini menggunakan azan di masjid itu 2 kali juga pada Jumatan. Nah, kenapa kalau misalnya ada Karena sudah Anda katakan tadi, dalam hal ini kita memang nggak bisa bersikap tegas laksananya sebuah amalan bid'ah, karena memang mayoritas para ulama berpendapat disyariatkannya adzan yang pertama untuk sholat Jumat. Ya, sehingga kalau misalnya mereka yang berpegang dengan pendapat mayoritas para ulama, kita nggak bisa mempermasalahkannya juga. Sebab apa? Ya mereka punya alasan yang sama dengan perbuatan Utsman yang terus dilakukan setelah masa Utsman karena melihat kepada maslahatnya, masalihul mursalah, untuk mengumandangkan bahwa waktu azan ini menunjukkan Jumatan sudah mau masuk waktu, kalian harus siap-siap. Gitu. Makanya mayoritas ulama menganggap ini disyariatkan. Ya, aku lihat. Ya mungkin mereka beralasan bahwa suaranya yang dari masjid ini sampai kemana-mana. Wallahu a'lam, walaupun kita cenderung yang sunnah itu hanya 1 kali seperti yang dilakukan di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal-hal seperti ini kita memang nggak bisa langsung mengatakan bid'ahnya perbuatan itu, karena memang banyak dari kalangan para ulama yang berpendapat sama. Barakallahu. Nah, mungkin itu aja pada kesempatan kali ini. Saya sudahi billahi taufiq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.